Oke, jadi kita berawal dari apa arti sales gitu ya. Artinya kita menjual manfaat gitu. Nah, sales ini kita prosesnya banyak ya. Namun agar kita bisa lebih efektif, yang pertama kita harus tahu siapa customer kita. Sebelum kita berjualan kita harus tahu dulu kenapa kita perlu tahu customer kita, karena kita tidak boleh asal-asalan dalam menjual sebuah solusi atau produk. Jadi pertama kenali customer, yang kedua adalah setelah kita mengetahui customer, kita mengetahui apa solusi yang dibutuhkan oleh klien kita. Nah, artinya ketika kita sudah mengetahui solusi, harapannya solusi yang kita berikan itu memang dibutuhkan. Setelah kita bisa mendeliver solusi, yang ketiga adalah kita harus bisa membangun hubungan jangka panjang. Ya. Artinya kita nggak mau customer itu hanya sekedar hit and run gitu ya, tapi kita maintain agar terjadi yang namanya repeat order. Nah, ketika sudah repeat order, artinya sudah mulai terbangun trust. Ya. Nah, trust ini tidak dibangun sehari dua hari, tapi perlu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, sebagai seorang sales, yang paling dipegang adalah omongan kita. Nah, ini jangan sampai karena kita salah memberikan janji ke klien, sehingga klien itu menjadi kecewa. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi tadi pertanyaan bagus. Kalau kita sudah dapat project, deal, itu justru kesempatan momentum kita untuk membangun kedekatan dengan klien kita. Kenapa? Karena kalau dia sudah deal dengan kita, artinya sudah terbangun trust. Nah, namun ini menjadi first step ya. Artinya ini menjadi ibaratnya ini tahapan pertama. Kira-kira kalau tahapan pertama ini kita gagal, tidak misalkan proyek kita tidak sesuai ekspektasi, telat, atau ada hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi klien, maka otomatis ya ini jadi rugi di kita gitu. Namun biasanya seorang sales itu ketika sudah deal, dia pasti akan memastikan klien itu happy dengan kita. Apapun kesulitannya ya, pasti dalam proyek kan dinamika ya, ada ya banyak hal-hal hambatan yang memang mungkin teknis ataupun non teknis. Nah, ini kita tidak boleh menyerahkan itu seluruhnya ke tim deliver kita, tapi kita harus bisa ada pendekatan ke klien kita langsung, karena tim deliver mungkin cenderung lebih ke teknis, tapi sebenarnya ada hal-hal yang mungkin subjektif ya, dan ada hal yang tidak dilihat oleh tim konsultan kita. Nah, itu tim sales itu harus paham tuh. Nah, itu butuh pendekatan lebih jauh gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, tips yang pertama agar kita semangat buat jualan, yang pertama kita perlu tahu goalnya dulu apa. Kalau kita menyebutnya di proses itu sales order ya. Ketika kita sudah targetkan misalkan sales ordernya let's say 1 tahun 1M misalkan. Nah, itu kita harus tervisualisasi dulu di kepala kita. Jadi kalau ditanya targetnya berapa, itu udah nggak boleh mikir lagi, udah harus di luar kepala 1M. Nah, ketika kita sudah tahu target kita perlu sentuhan emosional. Dan arti ini kalau saya dapat 1M, saya ingin misalkan let's say beli motor gitu. Karena kan sales itu pasti dia mendapatkan namanya fee ya, komisi, atau mungkin nyicil rumah segala macam. Jadi itulah yang membuat kita menjadi lebih semangat untuk berjualan. Namun itu masih tahap basic lah. Untuk tahap selanjutnya kita harus berpikir gimana caranya klien itu enggak kita jualin, bahasa gitu ya, tapi klien itu
sudah menjadi partner. Nah, kalau sudah menjadi partner artinya ini namanya uang pasti akan datang ke kita. Project itu pasti akan datang ke kita. Dan mungkin kita sudah nggak berpikir lagi soal basic need lagi ya, komisi atau apapun. Sehingga di sini sebenarnya kita bisa belajar bisnis sebenarnya di sini. Karena seorang sales itu salah satu profesi yang berpotensi menurut saya itu bisa menjadi seorang pebisnis karena dia langsung touch dengan customer langsung dan tahu kebutuhannya seperti apa. Lalu yang terakhir ya tentunya kita jangan melupakan doa ya. Kita perlu paham kalau di saya berpikir gini, saya selalu bilang ke tim, kita jualan jangan egois. Kita harus mikir ketika jualan itu kita banyak loh amal jariahnya ya. Jadi ketika kita dapatkan SO kontrak ya, kontrak itu dikonversi nanti menjadi revenue, dan revenue itu kan untuk biaya operasional, untuk biaya gaji ya, apalagi kita gajilah contohnya. Artinya hasil penjualan sales itu dipakai oleh organisasi untuk terus beroperasi dan untuk menafkahi keluarganya. Jadi itu sebenarnya yang membuat sales itu mungkin harusnya lebih semangat berjalan.